Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan. Ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun, politik adalah politik. Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian. Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat? Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan, dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah, Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal, selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Itu wejangan dari Pak SBY, orang tua kita semua. Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu, dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga, rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus, dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah, kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang, baik pada ranah hukum, politik, dan sosial, yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Masih ingat itu semua? Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja.